Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. BMKG mengingatkan potensi bencana alam terutama akibat masih tingginya curah hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Aceh. Ratusan petugas gabungan dikerahkan menjaga dan mengamankan kampanye terbuka paslon gubernur di Kabupaten Aceh Utara. Penghentian penyaluran bansos selama pilkada di Nagan Raya disambut pro dan kontra warga. Hujan dengan intensitas rendah hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Aceh hingga beberapa hari ke depan. Warga pun diimbau mewaspadai banjir dan tanah longsor serta banjir rob sebagai dampak tingginya curah hujan di wilayah Serambi Makkah. Tingginya curah hujan menyusul masuknya wilayah ini dalam musim hujan periode bulan November hingga Desember 2024. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada November. Curah hujan tinggi terjadi di hampir seluruh kabupaten kota di Aceh. Curah hujan berpotensi menimbulkan bencana hidrologi sehingga warga diimbau tidak lengah. Kita di bulan November dan Desember ini kondisi cuaca di Aceh telah memasuki musim hujan. Dengan intensitas curah hujan akan lebih banyak di bulan-bulan ini daripada bulan-bulan lainnya. Karena ada pergeseran kita dari analisis kita dari awal November menuju ke akhir hingga awal Desember. Nah, ini yang akan harus kita waspadai untuk adanya pengumpulan massa uap air di wilayah Aceh. Tingginya curah hujan akibat penumpukan massa uap air di wilayah barat dan selatan. Meski potensi hujan tinggi, intensitas hujan di wilayah Aceh masih di bawah 50 mm atau kategori sedang. Warga di wilayah pesisir juga diminta mewaspadai banjir rob akibat pasang purnama. Sementara nelayan dan pengusaha pelayaran diimbau untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Ratusan personel Polres Aceh Utara dikerahkan untuk mengamankan kampanye terbuka pasangan calon paslon gubernur nomor urut 2 di lapangan Simpang Muling, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. Pengerahan polisi untuk menjaga situasi aman dan tertib. Sedikitnya 386 personel gabungan dikerahkan ke lokasi kampanye akbar paslon andalan parpol lokal. Para petugas dibagi dalam beberapa tugas pengamanan, terutama mengatur arus lalu lintas. Langkah ini untuk memastikan kelancaran perjalanan para pendukung dan rombongan paslon gubernur. Sedang sebagian personel ditempatkan langsung di lokasi kampanye untuk menjaga kampanye lancar tanpa gangguan. Kampanye akbar paslon gubernur dihadiri ribuan pendukung dimulai sejak pukul 14 WIB hingga Rabu sore berjalan lancar dan aman. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tertib dalam melaksanakan kegiatan kampanye ini, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam melaksanakan perjalanan. Jangan arogan. Semua kontestan dalam partai politik silahkan dilaksanakan dengan aman, damai, dan tertib. Petugas mengimbau para pendukung paslon kepala daerah agar tetap menjaga ketertiban, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.
Debat publik pasangan calon paslon wali kota Lok Sumawe pada Kamis siang berjalan datar. Dalam debat tersebut, keempat paslon saling adu gagasan tentang SDM pendidikan dan kebudayaan, hingga pemberantasan narkoba tanpa gagasan baru. Debat publik yang kedua paslon wali kota yang digelar Komisi Independen Pemilihan KIP mengusung tema menuju Lok Sumawe bermartabat, sehat, dan bersyariat. Debat publik diikuti 4 paslon wali kota, Azhari Zulkarnain, Sayuti Abu Bakar Husaini, Ismail Azhar Mahmud, dan paslon Fatani Zarkashi. Dalam debat tersebut, keempat pasangan calon saling beradu gagasan kesehatan hingga perlindungan sosial. Kemudian subtema tentang perlindungan sosial, perempuan dan anak, pengembangan pemuda, serta pemberantasan narkoba. Ini merupakan debat yang terakhir, temanya adalah menuju Kota Lok Sumawe yang bermartabat, sehat, dan bersyariat. Dengan mengusung 4 tema, yang pertama adalah SDM, pendidikan dan kebudayaan, subtema kedua adalah kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan perempuan dan anak. Subtema yang ketiga adalah syariat Islam dan pendidikan daya, dan subtema yang keempat merupakan pengembangan pemuda dan pemberantasan bahaya narkoba. Debat publik ini disaksikan ratusan simpatisan dan pendukung paslon. Debat ini dikawal ketat aparat kepolisian dan dipantau oleh Panwasli Lok Sumawe. Melalui debat publik, ide dan program serta gagasan diketahui warga, sehingga mereka bisa menentukan pilihannya saat pemungutan suara. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Mutiara prestasi sedang menanti. Meski wisuda sekolah sempat memunculkan pro dan kontra, Sekolah Menengah Teknologi Industri SMTI tetap mewisuda lulusannya. Sebanyak 256 lulusan SMTI diwisuda pada Kamis pagi. Mereka yang diwisuda merupakan siswa tahun akademik 2023-2024 yang dinyatakan lulus 100%. Wisuda kelulusan 256 siswa-siswi SMTI Banda Aceh berlangsung penuh kegembiraan dan rasa bahagia dari wisudawan. Kebahagiaan menyusul selesainya satu tahap pendidikan yang dijalani para siswa dan siswi. Siswa yang diwisuda berasal dari jurusan Teknik Kimia Industri, Kimia Analis, dan Teknik Mekanik Industri. Sejak berdiri 1 September 1968 silam, sekolah ini telah meluluskan 3.695 siswa yang berasal dari 55 angkatan. Tahun ini alhamdulillah kita itu lulus 100% ya siswa kita. Untuk penyerapan lulusan, alhamdulillah kita itu sampai saat ini sudah mencapai 91%. Itu terbagi kepada bekerja dan juga ada yang melanjutkan pendidikan dan juga ada yang berwirausaha. Dan mungkin sekitar 9% atau 10% lagi lah itu kita masih dalam tahap proses rekrutmen. Para lulusan telah berkiprah di berbagai perusahaan industri, baik BUMN maupun BUMS di seluruh Indonesia, sebagian lagi berwirausaha. Tingginya kompetensi lulusan membuat 91% lulusan SMTI tahun 2023-2024 telah diserap sejumlah perusahaan dan industri di Aceh. Kondisi ini disambut positif karena membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran terutama di kota Banda Aceh. Bagi kami, sekolah ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak sekolah. Selama ini kita pertanyakan, bukan hanya sekolah setara SMA, perguruan tinggi juga kita pertanyakan alumninya. Kami risau, ada kesan mereka setelah alumni jadi pengangguran. Sejumlah upaya terus dilakukan pengurus dan Dewan Guru sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan. Berbagai kerjasama dengan sejumlah industri juga dilakukan guna menghasilkan tenaga kerja berdaya saing tinggi. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.